Belum share screen ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Next. Presentasi kali ini berjudul mengenai strategi pengolahan kelas dan lingkungan dalam sekolah inklusif. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ardia Cahya Pramisti, selanjutnya ada Karina Alia Triandini, Laili Fitrianingrum, Novia Anissa, Sabian Yulianti, dan Tari Safina. Next. Yang pertama, pengelolaan kelas yang aktif dan inklusif. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata unggut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu diindonesiakan menjadi manajemen atau manajemen. Menurut Dr. Andes Winarso Haminso dalam bukunya Suhar Simi, pengelolaan adalah substantiva dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan selanjutnya bahwa pengelolaan menghasilkan sesuatu, dan sesuatu itu dapat berupa sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. Next. Di dalam didaktik terkandung suatu pengertian umum mengenai kelas, yaitu sekelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Pengolahan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab KBM atau yang membantu dengan maksud agar tercapainya kondisi optimal sehingga dapat terlaksana KBM seperti yang diharapkan. Pengelolaan kelas meliputi dua hal, yakni satu, pengelolaan yang menyangkut siswa, dan dua, pengelolaan fisik, di mana ada ruangan, perabot, dan alat pelajaran. Strategi pengelolaan kelas adalah pemanfaatan segala sumber dan hal-hal yang di sekitar yang dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi belajar yang optimal agar KBM berlangsung dengan nyaman, aman, dan aktif. Next. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Novia. Silakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi pengelolaan kelas. Nah, aspek yang perlu diperhatikan guru dalam manajemen kelas ini adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan seleksi, dan kreativitas. Nah, manajemen kelas selain memberi makna penting bagi pencipta dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal. Nah, manajemen kelas ini juga berfungsi pertama sebagai memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas, misalnya membentuk kelompok dalam menentukan tujuan organisasi, membantu individu agar dapat bekerja sama dengan kelompok kelas. Yang kedua, memelihara agar tugas itu dapat berjalan lancar. Nah, selanjutnya ada fungsi perencanaan kelas. Nah, jadi fungsi perencanaan kelas pertama menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai dalam kelas. Yang kedua, menetapkan aturan yang harus diikuti agar tujuan kelas dapat tercapai dengan efektif gitu. Ketika kita sudah menetapkan ya teman-teman, sudah menetapkan aturan, kita juga jadi kita tahu gitu tujuan kelas juga
ketika peraturan itu kita juga bisa mencapai tujuan yang sudah kita tentukan, seperti itu. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab secara individu kepada peserta didik yang ada di kelas. Yang keempat, memberikan dan monitor sebagai aktivitas yang ada di kelas agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua ada fungsi kepemimpinan kelas. Fungsi kepemimpinan kelas ini untuk yang pertama, menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kelas. Yang kedua, merancang dan mengembangkan kelompok belajar yang berisi peserta didik dan kemampuan yang bervariasi. Yang ketiga, menugaskan peserta didik atau kelompok belajar dalam suatu tanggung jawab dan fungsi tertentu. Yang keempat, mendelegasikan wewenang pengelolaan kelas kepada peserta didik. Nah, selanjutnya, ada fungsi pengorganisasian kelas. Nah, di fungsi ini, pemimpin itu merupakan bagian tanggung jawab guru di dalam kelas. Nah, dalam hal ini, guru itu sebagai memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan membimbing peserta didik dapat melaksanakan proses belajar dan pembelajaran efektif sesuai dengan fungsi tujuan pelajaran. Nah, selanjutnya ada fungsi pengendalian kelas. Nah, fungsi pengendalian kelas ini yang pertama menetapkan standar penampilan kelas, menyediakan alat ukur standar penampilan kelas, membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan di kelas. Nah, yang keempat ada mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan kelas. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Sebentar. Nah, jadi tujuannya itu adalah memanajemen kelas. Nah, ada memanajemen kelas ini untuk apa sih? Nah, untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas sebagai lingkungan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka semaksimal mungkin dan menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran, menyediakan dan mengatur fasilitas media pembelajaran yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual mereka dalam kelas. Nah, serta juga untuk membina dan membimbing siswa sesuai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan sifat-sifat individunya. Nah, tujuan pengelolaan kelas ini adalah agar sikap setiap anak gitu atau setiap siswa di kelas itu dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapainya tujuan pembelajaran secara aktif dan efisien. Ketercapaian tujuan manajemen kelas itu dapat dideteksi atau dilihat dari pertama, anak-anak itu atau siswa itu bisa memberikan respon yang setimpal gitu, setimpal terhadap perlakuan yang sopan dan penuh perhatian dari orang dewasa. Artinya, perilaku yang diperlihatkan siswa seberapa tingginya gitu, seberapa baik dan seberapa besarnya terhadap perilaku yang diperlihatkan guru kepada dirinya di dalam kelas, seperti itu. Nah, dan yang kedua, mereka akan bekerja dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, perilaku yang diperlihatkan guru berupa kinerja dan pola perilaku orang dewasa dalam nilai dan norma, sebaliknya akan berupa peniruan dan percontohan peserta didik, baik buruknya bergantung kepada bagaimana perilaku diperankan. Jadi di sini tuh para siswa itu akan bersikap sebagaimana
yang ia lihat gitu. Ketika gurunya kinerja bagus, aktif, nah di situ juga siswa juga akan seperti itu gitu, akan aktif gitu, akan menjalankan nilai dan normanya, sesuainya seperti itu. Nah, selanjutnya oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu F, strategi pengelolaan kelas. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan kelas adalah pemanfaatan segala sumber dan hal-hal yang di sekitar kita yang dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi belajar yang optimal agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan nyaman, aman, dan aktif. Selanjutnya G, pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi lahir sebagai bentuk ketidakpuasan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan sistem segregasi. Sistem segregasi adalah sistem penyelenggaraan seolah yang diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kelainan atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sistem ini dipandang bertentangan dengan tujuan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, di mana tujuan penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk mempersiapkan mereka untuk dapat berinteraksi sosial secara mandiri di lingkungan masyarakat. Menurut Budianto 2006, sistem segregasi tidak mampu lagi mengemban misi utama pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Sistem segregasi cenderung diskriminatif, eksklusif, mahal, tidak efisien, serta outputnya tidak menjanjikan sesuatu yang positif. Selanjutnya, CSEI menyatakan bahwa inclusion means enabling and student of participate fully in the life in work of mainstream setting, whatever their need. Dengan kata lain, semua siswa dapat memandang jenis kebutuhannya diperolehkan untuk bersama-sama hidup dan bekerja dalam lingkungan umum. Dengan demikian, pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang berusaha menjangkau semua peserta didik tanpa terkecuali, yang berarti pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu serta mengakomodasi semua kebutuhan individu sesuai dengan kondisi masing-masing peserta didik. Selanjutnya H, tujuan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi Indonesia diselenggarakan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Yang kelima, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN, khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 51 yang berbunyi, anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, biasanya dan pendidikan luar biasa. Manfaat pendidikan inklusi. Yang pertama, anak-anak mengembangkan persahabatan, persaudaraan, dan belajar bagaimana bermain dan berinteraksi dengan satu sama lain. Yang kedua, anak-anak mempelajari bagaimana bersikap toleran terhadap orang lain. Yang ketiga,
Guru berkembang secara profesional dengan mengembangkan keterampilan baru dan memperluas perspektif mereka tentang perkembangan anak. Yang keempat, memiliki kesempatan untuk mempelajari dan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat lainnya, sumber daya, dan lembaga. Yang kelima, guru belajar berkomunikasi dengan lebih efektif dan belajar sebagai tim. Yang keenam, menjadi lebih mengetahui sistem belajar di sekolah. Yang ketujuh, meningkatkan kepercayaan terhadap guru dan sekolah. Yang kedelapan, memperkuat tanggung jawab pendidikan anak sekolah dan di rumah. Yang kesembilan, pendidik inklusif membantu anak berkebutuhan khusus untuk menjadi lebih siap untuk tanggung jawab dan hak kehidupan masyarakat. Yang kesepuluh, meningkatkan tanggung jawab terhadap pendidikan anak di sekolah dan di masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada kondisi lingkungan fisik. Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil perbuatan belajar. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatnya intensitas proses perbuatan belajar peserta didik dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Nah, lingkungan fisik ini yang dimaksud akan meliputi hal-hal berikut ini, yaitu ruang tempat berlangsungnya. Kemudian ada pengaturan tempat duduk, dan ventilasi dan pengaturan cahaya. Yang pertama ada ruang tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Ruang tempat belajar harus memungkinkan semua bergerak leluasa, tidak terdesak-desak dan saling mengganggu antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya pada saat melakukan aktivitas belajar. Besarnya ruangan kelas sangat tergantung pada berbagai hal, antara lain yaitu ada jenis kegiatan. Nah, kegiatan ini apakah pertemuan tatap muka dalam kelas ataukah kerja di ruang praktikum. Kemudian jumlah peserta didik yang melakukan kegiatan-kegiatan bersama secara klasikal akan berbeda dengan kegiatan dalam proses kelompok kecil. Kegiatan klasikal secara relatif membutuhkan ruang rata-rata yang lebih kecil per orang bila dibandingkan dengan kebutuhan ruangan untuk kegiatan kelompok. Jika ruangan tersebut mempergunakan hiasan, gunakanlah hiasan-hiasan yang mempunyai nilai pendidikan, yang secara tidak langsung mempunyai daya sembuh bagi pelanggan disiplin, misal dengan kata-kata yang bermanfaat, dan sebagainya. Kemudian ada pengaturan tempat duduk. Nah, dalam mengatur tempat duduk ini, yang penting itu memungkinkan terjadinya tatap muka, di mana dengan demikian, guru sekaligus dapat mengontrol tingkah laku peserta didik. Pengaturan tempat duduk ini akan mempengaruhi kelancaran pengaturan proses pembelajaran. Beberapa pengaturan tempat duduk ini antara lain yaitu berbaris berjajar, pengelompokan yang terdiri dari 8-10 orang, setengah lingkaran seperti teater, di mana di samping guru bisa langsung bertatap muka dengan peserta didik, juga mudah bergerak untuk segera memberikan bantuan bagi peserta didik. Kemudian ada berbentuk lingkaran, individual yang biasanya terlihat di ruang baca, perpustakaan, atau di ruang praktikum laboratorium. Kemudian juga tersedianya ruangan yang sifatnya bebas di kelas di samping bangku tempat duduk yang diatur. Dengan sendirinya penataan tempat duduk ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada ventilasi dan pengaturan cahaya. Nah, ventilasi ini harus cukup menjamin kesehatan peserta didik. Jendelanya harus cukup besar sehingga memungkinkan panas cahaya matahari masuk. Udara sehat dengan ventilasi yang baik sehingga semua peserta didik dalam kelas dapat menghirup udara segar yang cukup mengandung oksigen. Peserta didik harus dapat melihat tulisan dengan jelas. Tulisan di papan pada bulletin board, buku bacaan, dan sebagainya. Kapur yang digunakan sebagai kapur yang bebas dari abu dan selalu bersih. Cahaya harus datang dari sebelah kiri, cukup terang akan tetapi tidak menyalahkan.
Nah, ini ada tambahan yaitu pengaturan penyimpanan barang-barang. Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus yang mudah dicapai kalau memang diperlukan dan akan digunakan bagi kepentingan kegiatan belajar. Barang-barang kelas ini seperti buku pelajaran, pedoman kurikulum, kartu pribadi, dan sebagainya. Hal ini hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan peserta didik. Cara pengambilan barang dari tempat khusus, penyimpanan, dan sebagainya hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga barang-barang tersebut segera digunakan. Tentu saja masalah pemilihan barang-barang tersebut sangat penting dan secara periodik harus dicek dan di-recheck. Hal yang tak kalah pentingnya adalah pengamanan barang-barang tersebut dari pencurian, pengamanan terhadap barang-barang yang mudah meledak atau terbayar. Alat pengamat harus selalu tersedia seperti alat pemadam kebakaran, P3K, dan sebagainya. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Sabian. Novia, maaf. Masih di konten 2, Nov. Nah, izin menjamin salam. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi sosio-emosional. Nah, suasana sosio-emosional ini dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses pembelajaran. Yang pertama itu ada tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan, guru itu lebih menekankan kepada sikap demokratis, lebih memungkinkan terbinanya sikap persahabatan guru dan peserta didik dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai. Sikap ini dapat membantu menciptakan iklim yang menguntungkan bagi terciptanya kondisi secara produktif, baik pada saat diawasi guru maupun tanpa diawasi guru. Dalam kondisi semacam ini, biasanya problema pengelolaan kelas bisa sedikit mungkin. Peran guru dalam tipe kepemimpinan ini atau administrasi ini akan mewarnai suasana emosional di dalam kelas. Tipe kepemimpinan yang lebih berat pada otoriter akan menghasilkan sikap peserta didik yang submisif atau apatis. Tapi di pihak lain juga akan menumbuhkan sikap yang agresif. Kedua sikap peserta didik yang agresif dan apatis ini dapat merupakan sumber problema dalam pengelolaan, baik yang sifatnya individual maupun kelompok sebagai keseluruhan. Dengan tipe kepemimpinan yang otoriter, peserta didik hanya akan aktif kalau ada guru. Dan kalau guru tidak ada, maka akan aktivitas di dalam kelasnya itu menurun. Sebentar. Tipe kepemimpinan guru yang lebih menekankan pada sikap demokratis ini memungkinkan terbinanya sikap persahabatan antara guru dan peserta didik dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai. Sikap ini dapat membantu menciptakan iklim yang menguntungkan bagi terciptanya kondisi proses dalam pembelajaran yang optimal. Sehingga peserta didik secara produktif baik di saat diawasi oleh guru maupun tanpa diawasi, kondisi ini biasanya problem pengelolaan kelas sedikit mungkin. Yang kedua ada sikap guru. Sikap guru dalam menghadapi peserta didik yang melanggar peraturan sekolah hendaknya tetap bersabar dan tetap bersahabat dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku peserta didik itu dapat diperbaiki. Kalau guru terpaksa membenci, maka bencilah tingkah laku dari buruk peserta didiknya, bukan membenci siswanya itu sendiri. Nah, kita juga sebagai guru tuh harus menerima peserta didik dengan hangat kalau ia insyaf akan kesalahannya atau dia tuh mengakui kalau dia tuh pernah salah. Berlaku adil juga dalam bertindak dan menciptakan sesuatu yang menyebabkan peserta didik itu sadar akan kesalahannya dan ada dorongan untuk memperbaiki kesalahannya. Ketiga, ada suara guru. Suara guru walaupun bukan faktor besar terhadap turut tinggi atau senantiasa tinggi atau demikian rendahnya, sehingga tidak terdengar oleh peserta didik secara jelas dan jarak yang agak jauh akan membosankan dan pelajaran tidak akan diperhatikan. Suasana semacam ini mengundang tingkah laku yang tidak diinginkan. Suara yang relatif rendah tetapi cukup jelas dengan volume suara yang penuh kedengarannya rileks akan mendorong peserta didik untuk lebih berani mengajukan pertanyaan, mencoba sendiri, melakukan percobaan, dan sebagainya. Tekanan suara hendaknya bervariasi sehingga
tidak membosankan peserta didik yang mendengarkannya. Dan yang terakhir ada pembinaan report. Sekali lagi ingin ditekankan bahwa pembinaan hubungan baik dengan peserta didik dalam masalah pengelolaan itu sangat penting. Dengan hubungan baik guru peserta didik, diharapkan peserta didik senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, bersikap optimis, serta realistik dalam kegiatan belajar yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada kondisi organisasional. Yang pertama yaitu pergantian belajar atau kuliah. Untuk beberapa pelajaran, mungkin ada baiknya peserta didik itu tetap berada dalam suatu ruangan dan guru yang datang. Akan tetapi untuk pelajaran-pelajaran tertentu, misalnya kalau kita belajar di laboratorium, atau olahraga, atau kesenian, menggambar, dan sebagainya, maka yang pindah ruangan itu kitanya, bukan gurunya. Hal rutin semacam ini hendaknya diatur secara tertib. Misalnya ada tenggang waktu bagi peserta didik yang berpindah ruangan. Perpindahan peserta didik dari suatu ruangan ke ruangan lain dipimpin oleh ketua kelas. Ruangan-ruangan diberikan tanda dengan jelas. Peserta didik pun berkewajiban untuk membereskan ruangan dan alat perlengkapan yang telah dipakai setelah pelajaran selesai, yang dipimpin oleh piket dan di bawah pengawasan guru. Selanjutnya ada guru yang berhalangan hadir. Jika suatu saat seorang guru itu berhalangan hadir karena satu hal dan lainnya, maka peserta didik itu tuh tetap berada di dalam kelas dengan tenang untuk menunggu guru yang bersangkutan selama 10 menit. Bila setelah waktu 10 menit itu gurunya tetap tidak datang, maka peserta didik dapat menghubungi piket dan guru piket yang akan mengambil inisiatif untuk mengatasi kekosongan tersebut. Dan yang ketiga adalah masalah antar peserta didik. Jika terjadi masalah antar peserta didik yang tidak dapat diselesaikan, maka ketua kelas itu dapat melaporkan kepada wali kelas untuk memecahkannya dan mengatasi masalah tersebut secara bersama-sama. Jika pemecahannya belum tuntas, maka wali kelas atau OSIS yang dapat menghadap kepada ketua institusi untuk mendapatkan petunjuk kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Karin. Baik, terima kasih Kak Sabian. Mohon maaf Kak, slide-nya masih yang di slide tadi. Udah model-model. Untuk ini, kemudian ada upacara bendera. Dalam upacara bendera ini harus sudah ditetapkan giliran yang memimpin upacara, baik dari pihak guru maupun dari pihak peserta didik. Sehingga semua sivitas tahu persis jam berapa mereka harus mulai sekolah, siapa yang harus memberikan nasihat, pengarahan, dan sebagainya. Kemudian yaitu kegiatan lainnya. Demikian pula kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan rutin seperti prosedur penyampaian informasi dari sekolah kepada guru, dan peserta didik menyampaikan peraturan sekolah yang baru, pesta sekolah, hari landar, kematian anggota sivitas, ikut menanggulangi bencana alam, dan lain-lain yang harus dapat diatur secara jelas, tidak kaku dan harus fleksibel. Baik, kemudian dilanjutkan oleh Kak Ardia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan pembahasan terakhir mengenai kegiatan pembelajaran di sekolah inklusif dan juga model-model pembelajaran di sekolah inklusif. Sekolah inklusif ini berbeda dengan sekolah reguler dan berbeda pula dengan sekolah luar biasa, di mana SLB yang hanya dikunjungi oleh ABK tanpa mengikutsertakan peserta didik normal. Tetapi sekolah inklusif ini dapat dikunjungi ABK dengan kriteria seperti lamban belajar, autis, dan termasuk pula peserta didik dengan potensi kecerdasan luar biasa. Pembelajaran di sekolah inklusif ini diselenggarakan sebagaimana pembelajaran di kelas reguler. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, pembelajaran itu dimodifikasi sedemikian rupa disesuaikan dengan kapasitas individual ABK.
Bagi peserta didik ABK, pada waktu-waktu tertentu diberi pelayanan dalam ruang khusus, dipisahkan dari peserta didik normal, dan ditangani guru khusus atau pendamping dengan kegiatan pembelajaran bidang-bidang yang sulit bila harus disampaikan bersamaan dengan peserta didik normal. Kegiatan khusus ini pula dimaksudkan untuk memberikan terapi sesuai kebutuhan ABK tersebut. Peserta didik dalam sekolah inklusif juga dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pendidikan khusus bagi ABK tanpa disertai hambatan kognitif dan intelektual, serta yang kedua, pendidikan khusus bagi ABK disertai hambatan kognitif dan intelektual. Dalam masing-masing kelompok dapat dipilihkan salah satu dari model-model pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dan model-model pembelajaran di sekolah inklusif ini mencakup 6 model. Yang pertama, ada model kelas reguler atau inklusi penuh, yakni untuk ABK yang tidak mengalami gangguan intelektual signifikan, dapat mengikuti pembelajaran di kelas biasa. Dalam metode ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan peserta didik ABK dengan peserta didik normal lainnya. Jadi kelasnya itu dijadikan satu dengan peserta didik lainnya. Model yang kedua yakni model cluster, di mana ABK yang dikelompokkan sendiri dalam pembelajaran model ini, semua peserta didik tanpa kecuali belajar bersamaan. Walaupun bagi ABK perlu didampingi seseorang agar ABK dapat menerima pembelajaran sebagaimana layaknya anak normal. Model yang ketiga yakni model pull out, yakni dipindahkan ke ruangan khusus untuk mendapatkan pelajaran tertentu dan didampingi guru. Jadi anak ABK nantinya akan dipindahkan ke ruangan khusus itu sendiri tentang apa yang ia butuhkan untuk mendapatkan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya tersebut. Yang keempat yakni model clusteran pull out, di mana kombinasi antara model cluster dan pull out. Model pembelajaran ini diimplementasikan dengan cara bahwa pada waktu-waktu tertentu ABK dikelompokkan tersendiri. Yang kelima ada model kelas khusus, di mana sekolah menyediakan kelas khusus bagi ABK. Namun untuk beberapa kegiatan pembelajaran tertentu, semua peserta didik digabung dengan kelas reguler. Jadi dibagi menjadi 2 waktu. Yang keenam yakni model khusus penuh, di mana sekolah yang menyediakan kelas khusus ABK, pembelajaran bagi ABK pada kelas khusus penuh ini ialah peserta didik ABK belajar bersama dengan peserta didik ABK belajar bersama dengan peserta didik ABK lainnya. Sekolah inklusif sendiri memberikan solusi bagi peserta didik ABK untuk tidak mengalami tekanan psikologis yang amat sangat karena keadaan yang menimpa diri mereka, mengangkat harkat martabat ABK, merasa bangga dan tidak merasa terpinggirkan dengan keadaan yang menimpa dirinya, yang mendorong aktivitas mereka lebih aktif dan dapat mengembangkan kreativitasnya lebih maju. Penyelenggaraan sekolah inklusif akan didapat manfaat secara signifikan terhadap penghematan sumber daya human capital resource maupun material capital resource, dilihat dari sudut pandang bahwa mereka cukup belajar di sekolah yang dekat dari rumah tempat tinggalnya. Dengan demikian, peran dan fungsi peserta didik dalam keluarga maupun peran dan fungsi keluarga terhadap anak tetap dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.